Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurulita. Saya mahasiswi dari Universitas Dharma Wangsa, Prodi PIAUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam ditinjau secara etimologis dan terminologis. Secara istilah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-taqdir dan dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value dalam bahasa Inggris dan al-qimah dalam bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia sendiri berarti nilai. Dengan demikian, evaluasi pendidikan secara bahasa dapat diartikan sebagai penilaian dalam pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Kedudukan evaluasi dalam pendidikan Islam sangat penting karena merupakan bagian integral dari proses pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan, evaluasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan Islam tercapai. Yang kedua yaitu sebagai sarana pembinaan dan perbaikan. Evaluasi membantu guru dan peserta didik mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga itu sebagai bahan pertanggungjawaban, karena dalam pendidikan Islam, tanggung jawab pendidik bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendorong motivasi belajar. Dengan evaluasi yang adil dan transparan, peserta didik bisa termotivasi untuk belajar lebih baik karena mereka tahu hasil usahanya akan dinilai. Dan yang kelima, menjaga amanah pendidikan. Dalam Islam, pendidikan adalah amanah. Evaluasi memastikan amanah itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak asal-asalan. Adapun prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama bersumber pada nilai-nilai Islam. Evaluasi harus dilandaskan pada ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian objektivitas, jadi penilaian harus adil dan tidak memihak. Kemudian transparansi, proses dan hasil evaluasi sebaiknya itu dapat dipahami oleh peserta didik. Kemudian adil, semua peserta didik dinilai dengan standar yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dan kemudian berorientasi pada perbaikan, karena evaluasi tujuannya bukan untuk menghukum tetapi sebagai alat bantu memperbaiki proses belajar dan pembentukan karakter. Adapun sasaran evaluasi dalam pendidikan Islam mencakup berbagai aspek perkembangan peserta didik dan proses pendidikan itu sendiri. Salah satunya yaitu aspek kognitif tentang pengetahuan. Jadi menilai sejauh mana peserta didik bisa memahami materi keislaman seperti akidah, fikih, akhlak Al-Quran, sejarah Islam, dan lain-lain. Kemudian ada aspek afektif yaitu sikap dan akhlak, mengevaluasi bagaimana pembentukan karakter Islami seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aspek yang ketiga yaitu aspek psikomotorik atau keterampilan, yaitu menilai kemampuan peserta didik dalam mengamalkan ajaran Islam secara praktis, misalnya dalam berwudu, sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Kemudian yang keempat ada proses pembelajaran, yaitu menilai efektivitas metode, media, dan pendekatan yang digunakan guru dalam mengajar. Tujuannya untuk perbaikan strategi pembelajaran. Yang kelima yaitu pencapaian tujuan pendidikan Islam, yang artinya itu mengevaluasi apakah tujuan utama pendidikan Islam itu sebagai pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Apakah sudah tercapai atau belum gitu. Yang terakhir yaitu lingkungan belajar, menilai sejauh mana lingkungan pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat mendukung proses pembinaan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.